Kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kurikulum di pesantren Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka, mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Dan saya mengharap bahwa TNI, polisi, dan pegawai
negeri sipil itu, agar mereka netral di dalam memberikan pelayanan kepada bangsa ini. Jangan karena agama dan jangan karena golongan. Mereka harus benar-benar netral di dalam melakukan pelayanannya kepada bangsa ini. Mereka harus bersih dari radikalisme. Kalau perlu harus dites apakah mereka ini mengerti Pancasila atau tidak. Jangan-jangan ada PNS nggak hafal Pancasila. Nah, ini harus benar-benar menjadi perhatian. Di screening, dibersihkan mereka agar mereka benar-benar seperti zaman Soeharto itu nggak ada orang yang boleh jadi PNS kalau dia itu radikal. Kalau ada TNI, polisi, ataupun ASN yang jidatnya hitam atau yang celana cingkrang, jenggotan, itu jangan dijadikan pegawai negeri atau simbol apa saja. Selama mereka itu tidak mengerti artinya bernegara, maka kita nggak boleh untuk menjadikan mereka panutan di dalam negara kita di Indonesia ini. Jangan sampai ada rakyat Indonesia ke depan mereka tidak mau memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik bernegara, bermasyarakat di Indonesia. Bagaimana juga agar lulusan-lulusan pesantren ini tidak radikal dan memperbanyak kurikulum agar mereka mampu hidup bersaing dengan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai mereka hanya urus agama. Dan lihat di belakang saya ini kemajuan negeri Amerika ini yang tidak pernah berhenti, mereka bekerja. Dan tidak ada satupun orang Amerika yang tidak bekerja. Mereka semua rajin. Mereka harus dapat gaji. Mereka tidak boleh nganggur. Nah, ini ke depan kalau kita lihat sehingga Amerika ini menjadi negara yang kaya di Indonesia. Nah, saudara-saudara, cukup sudah kekacauan bangsa Indonesia karena agama selama ini. Mari kita membangun Indonesia ke depan adalah Indonesia yang toleransi dan damai. Kalau dulu saya adalah manusia radikal, tetapi sekarang setelah saya masuk Kristen dan mendalami keyakinan baru ini, luar biasa. Itu sebabnya negara-negara Eropa, Amerika, Australia itu menjadi maju karena dasar Alkitab adalah cinta kasih. Dasar Alkitab adalah bekerja. Dasar Alkitab adalah kemajuan. Dan Amerika menjadi maju tanpa agama, tanpa menteri agama, tanpa mencampur adukan urusan agama dengan urusan negara. Jadi silakan kamu beragama di masjid, silakan kamu beragama di gereja atau di vihara. Jangan kamu bawa agamamu ke tengah sosial media, ke tengah masyarakat. Biarkan saja kamu mau beragama, tetapi jangan menghambat kemajuan bangsa. Jangan nanya kepo agamamu apa, umurmu berapa, gajimu berapa. Gak usah ditanyakan itu. Mari kita menghasilkan bagi kemajuan bangsa kita ke depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.